Ini intro dulu aja kali ya. Apa tuh? Kenapa intronya manual? Yoi, Tadi pembahasan hari ini yang gue mau tanyain nih. Apa? Ini universal sih. apa tuh? Lu tuh pro atau kontra sih soal kontroversi yang ada di problem saat ini? Apa Problemnya apa nih? Ya kita kerucutin, misalkan ambil dulu deh dari pandemi ini nih, soal COVID. Ah, Ya. Corona. Ya. Ya. Nih, jadi ada di sini ada asisten gue. Ya. Gua asisten. Udah gitu doang lu menang. Emang Pak? Gua asisten dan gua di sini sebagai asisten. Jadi nih tugas asisten gue yang emang menengahkan saat moderator ini tidak ke tengah. Ah, iya, bisa. Ya. Dan asisten Nah, ini lurus malah banget, bisa mencong dikit. mengesampingkan hal yang di tengah, tapi moderator tidak bisa mengesampingkan hal yang di tengah. Kalau mentengahkan yang ke samping bisa nggak? Bisa. Bisa. Iya. Bisa banget. Nah, di sini lagi ada bintang tamu kita nih. Tangemon. Bapak, silakan perkenalkan diri Bapak dulu. Nama saya yang Rika Berlian ya. Iya, kebetulan dia jualan minyak jelantah sama oleh-oleh bekas di samping-samping SPBU. Nah, jadi apa nih tadi nih? Mau bahas apa nih? Itu bro tadi bro, jadi lu pro kontra nggak sih? Atau pro atau kontra nih? sama si konspirasi? Kalau misalnya gua Kalau pro, nggak- berarti gua jadi apa? Yang mendukung pemerintah ini buat corona. Iya. Enggak dong. Terus apa? Maksudnya Pro-nya tuh ada di Positif dengan Nah, ya lu corona tuh ini. positif, enggak, lu setuju mana? Sama yang terjadi. sama yang terjadi di sini tuh konspirasi atau bukan? Atau emang ini bener-bener soal Terjadi. virus yang terjadi? Oh dari gua. Nah, Ya konspirasi lah. nah, Anjing. tahan dulu statementnya. Kalau Konspirasi lah. kenapa nggak ada yang ikut? Berarti gue yang nggak terlalu memahami soal si konspirasi ini karena gue mempercayai penyakit ini emang ada. Iya, Iya. ada. Iya. Ada, tapi Iya. konspirasi. Kan kalau konspirasi kan belum tentu fix ini penyakit beneran real. Ini konspirasi tuh bisa aja, oh ini penyakit cuman buat nyerang mental para setiap orang yang ngedenger ya. Jadi punya rasa ketakutan tersendiri dari setiap si orang itu. Iya nggak sih? Oke. Kan tapi kalau misalnya orang itu yang benar-benar percaya, oh ini penyakit nih. Itu bukan soal mentalnya, tapi emang benar-benar ada sakitnya. Nah, gitu. Berarti lo berdua nih benar-benar percaya sama konspirasi lah ya. Iya sih. Maksudnya dari konspirasi yang ada di otak gua aja. Boleh tuh tanpa teori ya, tanpa teori yang udah Soalnya- ada, gua berpikir konspirasi yang menurut otak gua aja. maksudnya Iya kayak misalnya bisa aja sebenarnya emang penyakitnya ada tapi kayak flu gitu. Terus Ah. kayak ya udah. Kalau flu juga orang selama ini bersin-bersin, pilek-pilek, santai-santai aja. Nah, Iya itu. kalau misalnya tiap hari ada yang mati mah pasti ada yang mati tiap hari. iya. Terus kayak ya apa yang sebenarnya pengen dibuat dari kayak kita nggak boleh keluar, terus kayak ya banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan pekerjaannya kayak gitu-gitu. Nah itu gue nggak tahu tuh apa di balik itu gitu. Masa iya nggak ada apa-apa. Kalau kata gue mah, ini konspirasi yang mau dibenahi. Konspirasi yang mau dibenahi soal apa ya bro? Paham nggak dibenahi? Dibenahi tuh ya gue tahu kalau misalnya kayak baju nih lagi aur-auran tuh dirapihin gitu. Iya nggak sih? Terus habis itu dimasukin lemari kan. Arti kata dibenahi ini, dunia ini mau dibenahi. Oke. Bisa. Dengan adanya virus ini maksudnya virus ini nyata emang dibuat Oh berarti lu mempercayai kalau Iya. virus ini beneran ada nih? ada Oke. tapi buat konspirasi nanti Oke, bisa. konspirasi untuk membenahi dunia ini yang yang ibaratnya kan dunia ini udah kusut parah kan, ada gak positifnya gara-gara virus ini? Ya, ini dari perspektif gue. Yeah. Kalau dari Ada, itu perspektif gue positifnya. pasti banyak dong. Positifnya doang.
positif corona lah. Itu salah satunya positif yang terjadi tuh sekarang positif corona lu. Iya lah. Abe. Iya sih, iya juga, cuma kan nggak gitu juga. Nggak, soalnya gue bisa aja nih jadi beralih, jadi lebih mempercayai soal si konspirasinya, karena si corona ini yang benar-benar di-boomingin banget gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Nah lanjut. Konspirasi ini ya bisa membuahi positif bagi dunia ini, bagi bumi ini. Kalau dari perspektif lo, Kalau gua nih kan? positifnya, dalam arti positifnya itu datang nih virus, kita nggak boleh keluar. Iya. Udara di luar yang tadinya parah, polusi lah apa hilang. Iya sih, gue ngeliat Jakarta. Nah, juga makanya kan ada gini. akhirnya solusi kemacetan di Jakarta adalah bikin virus. Iya. Dan Bisa. selama ini bertahun-tahun, Nah, gua nggak tahu nih, mungkin bertahun-tahun kan nggak nemu tuh. Mungkin pemerintah Indonesia mau ikut elit global untuk membenahi Indonesia yang udah parah ini. Iya, anak Jadi- urap kita. Jadi Nah. berarti kalau misalkan kita masuk ke ranah konspirasinya, Nah, si Indonesia ini adalah bagian dari New World Order. mungkin sekarang. Iya dong. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ya walaupun. soalnya- Nah, oke. Ya makanya kan selama ini kan Pak siapapun yang ngejabat Jakarta gitu ya wali kota gitu gubernur nggak pernah berhasil coy bikin Jakarta nggak macet. Iya. Akhirnya ini dia Berhasil, solusinya. bos. Ini solusinya. Cuman Biasanya kalau misalnya ada Kapan lagi solusi, di Jakarta kelihatan gunung, bos? kapan lagi Jakarta air hujannya wangi. nah, Iya. Kapan Makanya- lagi sungai Gangga India bersih? Masalahnya Tahu adalah- kan? Dia jauh bener nih. nah, Sungai Gangga yang udah terkenal sungai terkotor di dunia itu jadi bersih, bro. Oh iya. Iya. Oh itu Nih. gua. Itu gokil, itu Aku paling gokil. bilang, gitu, cuy. di situ dia misalnya setiap ada solusi biasanya ada masalah baru, Iya. ya kan? Nah, itu ya udah. Pasti menciptakan sesuatu pasti ada konsekuensinya. Nah, Iya nggak? Konsekuensi kali. Iya, nah, itulah Konsen- konsekuensi. jadi ya, Ya. ya lu kalau misalnya mau nggak tahu sih, gua juga mikirnya kalau misalnya ini akhirnya sekarang katanya kan normal yang baru hancur, normal yang baru Ya kan gaduh. ada konspirasinya yang kita dengar kita ini mau dibuat digital. Nah, kan ada yang bilang kayak gitu juga. Berarti orang-orang yang sering main digital. game tuh udah hal yang biasa dong. Nah makanya kalau Nah. gue sendiri sih ngerasanya sekarang secara pribadi aja nih, maksudnya kayak egoisan gue sebagai manusia sih gue nyaman-nyaman aja. Nah, Lo masih bisa bilang nyaman-nyaman aja. Iya. Nah, kan lo nih inilah ya, kuliah ahensi lah ya. Atau Kerjanya? Gue maksudnya nyapu sih. sama, saya juga. Nyapu, Saya bikin- bersih-bersih, bikin kopi. nyapu ya, Wef. Tapi punya setan saya, Pak. Bikin kopi, Iya. gitu aja. Nah, kan banyak orang nih kan kayak tadi, gua sedikit setuju sih soal perubahan nyatanya. Jangan sedikit-sedikit dong lu. Ya iya dong, karena di sini gue masih mempercayai kalau itu emang beneran virus. Oke. Karena virus penyakit, ya kan soalnya gue sempat baca, oh ternyata emang kejadian yang kayak gini tuh ada di setiap 100 tahun sekali. Ada virus yang bukan penyakit. Apa tuh? Oh, dan Ada. Tahu lah kan? Eh, Virus cinta. Ya. kalau virus cinta itu bullshit bro. Kalau virus cinta itu udah konspirasi total. Jadi ini nggak usah tanggepin. Nah terus ya itu mematikan, bro. itu sangat, Itu mematikan. itu bro, sangat, kan? itu sangat. Kamu mematikan ya? Itu lebih mematikan dari apapun. Kayak gue punya temen yang tadinya semangat betul gitu, sekarang jadi loyo. Gara-gara cinta. Nah, itu virus tuh baru tuh. Terus? Nah, tadi nih kita balik lagi ke bahasan yang tadi kan lo bilang positifnya banyak gitu. Cuman kan ini buat orang yang emang kerjanya tetap aman gitu. Nah, buat orang-orang yang tengah ke bawah ini, man. Yang emang dia pedagang-pedagang kecil gitu. Nah, Nah, kita udah ngomongin society nih kan.
Iya. di luar kita Kita nih. iya. Soalnya kan kalau di sini kan tadi kan kita ngebahas soal diri kitanya masing-masing di pandemi ini. Ya, Oh ternyata dari lu rata-rata tuh, oh gue masih nyaman-nyaman aja, malah lebih dapat banyak hal yang positif ya. Dan gue bisa ngirup udara segar gitu. Nah, cuman kita keluar dari perspektif kita coba lihat si pedang-pedang kecil dan Lihat ke orang bawah. luar sana gitu. Nah, itu problem besar buat mereka kan. Dan banyak kalau misalnya kita ngikutin berita-berita yang ada nih, kan ada kejadian dari beberapa negara yang jatuh soal pendapatan negaranya karena si pandemi ini. Nah, terus juga banyak keluhan dari perusahaan yang berkurang nih soal pemasukannya. Dan akhirnya terjadi pengurangan pegawai. Ya. Nah, di situ men, lu emang nggak takut apa kalau misalkan itu terjadi sama gue. terjadi sama lu gitu? Iya, siap Tentu saja takut. Iya makanya itu siap gak siap. Jadi kalau gue mikirin, maksudnya ya siap gak siap mau nggak Ya mau. ini konsekuensinya gitu. Nah, kayak gue kemarin sempat interaksi sama keluarga gue gitu. Bokap gue kan orangnya emang tetap ngikutin pemerintah, tapi dia jalan dengan merdekanya dia. Dia jalan lagi cuci mobil. Nah, pas lagi cuci mobil, terus dia ngeliat nih, kok ada pegawai yang nggak biasa nih. Ini pegawai ganteng banget nih, tukang cuci mobilnya, kok ganteng banget. Nah, terus dia nyuciin mobil. Tiba-tiba, gue nggak tahu kejadiannya gimana. Tiba-tiba ngobrol, oh ternyata si pegawai yang ganteng ini sebelumnya itu pegawai di mall. Dia kerja di mall. Sampai akhirnya dia dipecat. Terus dia bingung buat nyari kerjaan yang lainnya. Sampai akhirnya dia jadi cuci mobil. Nah, soal pendapatannya ya kita nggak bisa sebutin gimana ya. Maksudnya dari situ aja deh. Kan mungkin si orang yang ganteng ini bisa survive dengan cara dia. Yang penting gue bisa makan, yang penting gue bisa hidup. Nah, belum tentu sama kejadian orang yang lainnya juga. Nah, kalau dari lu nih, lu misalkan tiba-tiba dapet kasus yang sama, lu di perusahaan lu tiba-tiba dikurangin, diberhentiin, dirumahkan. nah itu lu bakalan lebih beralih kemana? Ya berarti balik lagi ke diri gue ya. Kalau misalnya itu Ini balik lagi dulu, ya kan? balik lagi dulu. Kalau gue pasti yang pertama adalah ya berarti gue harus upgrade individual skill gue lah. Ih sabi. Kalau misalnya ternyata akhirnya sekarang gue udah gak bisa kerja sama orang, ya daripada gue harus mikirin gue gimana caranya ngikut sama orang, ya gue mungkin lebih mikirin gimana caranya diri gue berkembang dengan apa yang gue bisa. Nah itu yang bisa bikin gue hidup. Berarti dari situ juga lu udah matokin diri lu soal si kejadian ini, lu harus saving semampu lu itu buat Saat itu ngelewatin juga, fase ini gitu. Di saat itu juga mindset bisa otomatis bisa diubah sendiri. Mindset yang Tanpa disadarin, Nah, Oke. mindset yang udah kita buat sebelum ada pandemi ini bisa kita ubah. Diubah atau dikembangin? Bisa diubah, bisa dikembangin. Maksudnya diubah, oke, mindset sebelum pandemi gua mau kerja sama orang aja misalkan. Oke. Keahlian gua dengan cara kerja sama orang. Yeah. Pandemi ini masuk, mindset gue diubah dong. Yo, Bagaimana iya. caranya gue bisa berkembang gua sendiri tanpa bantuan, bukan tanpa bantuan orang lain, tanpa kerja sama orang lain. Wah sapi sih. Ya, soalnya kayak akhirnya juga ya maksud gue kalau misalnya dengan kondisi yang kayak sekarang ini, kalau gue juga malah jadinya kebawa sama suasananya, terus gue malah pusing sendiri dan gue akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah menurut gue itu malah lebih tolol aja sih. Jadi ya gue berpikirnya buat gue harus bisa apa yang bisa gue lakuin nih, daripada gue harus berpikir gue kok nggak ngapa-ngapain. Jadi gue mikirnya apa yang harus gue bisa lakuin aja. Kita Gitu. walaupun kita belum, ya semoga jangan belum dirumahkan atau masih kerja lah, masih kerja kita, ya kita udah mempersiapkan nih bagaimana caranya kita punya 2 pekerjaan ketika nanti ya kita nggak tahu ya, kita di suatu saat nanti tiba-tiba kita dirumahkan, ya kita udah punya cadangannya dong, ya kan? Ya berarti lo
masing-masing tetap saving sama pendapatan lo buat mempersiapkan hal ini yang nggak tahu kelar Iya. kapan. Jadi seenggaknya gue mengkaryakan diri gue sendiri aja lah gitu. Soalnya gue juga kalau misalnya Keahlian. ternyata Keahlian yang bisa menjadi uang. tiba-tiba ya amit-amit jangan sampai tiba-tiba Iya. akhirnya sorry nih ya kamu harus berhenti bekerja karena gini-gini. Ya kan iya. nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya seenggaknya gue bersiap aja buat itu. Kemungkinan terburuk lah. Ya. Itu. Jadi buat kasus orang yang kerjanya di dunia apa nih, bapak-bapak? Gua kebetulan di Gue lupa padahal asisten gue OB, sendiri. OB ya? Gua nyapu, bikin kopi. Nah, dia ini artisan juga sih men. Dia salah satu desainer muda sama. Kreatif. Ya, pokoknya emang kerja di bidang kreatif. Kagak, gua nggak kreatif. Dan Cuman yang satu imajinatif. ini Bapak Ocir. Money haze. Dia. Nah, itu tuh ntar selanjutnya tuh kita bisa tuh obrolin itu. Nah. Karena dia bekerja di tempat Nggak, di mana nggak. uang Lu kan- berada. Lu kan nih beda nih. Lu kan beda nih. Dari perspektifnya lu kan bidang kreatif dan dia sedangkan lebih ke accounting-nya ya. Perbankan. Iya. Nah, si perbankan ini untungnya kalau gue lihat dari profesi lu bisa punya side job dari skill yang lain. Ya. Nah, itu yang bikin bertahan hidup buat setiap orang yang emang berjuang lah nih di Jakarta gitu ya. Ya kalau gue sih alhamdulillahnya gue kuliah bukan sesuai dengan hobi gue. Misalkan hobi gue bukannya hobi sih, jadi keseringan kayak Lu punya Side line, hobi intinya di lah. luar accounting Nah. perbankannya lu inilah ya. Nah menurut gue itu bisa jadi side job daripada harus dikembangin Oke. terus Berarti lu tanpa ini, punya skill lain. gitu. Berarti lu ini emang berawal dari lu punya hobi yang di luar pekerjaan lu dan akhirnya hobi lu itu bisa menghasilkan uang. Emang tadinya sih gue emang mau terus ngembangin apa yang gue mau nih. Ya menurut gue itu ya nggak bisa. Menurut gue itu nggak bisa. Kita mindset hidup gue ini gue nggak harus punya satu skill terus. Gue harus banyak Oke. skill. Jadi lo harus mengembangkan diri lo di zaman yang lebih canggih ini gitu. Jadi menyesuaikan lah ya. Nah, kalau dia kan kalau lu emang dunia kreatif ya otomatis tetap berjalan terus lah. Iya. Mau lagi ada pemasukan lagi nggak ada juga lu tetap berkarya gitu kan. Kan profesinya beda nih Pak nih. Jadi ternyata ada solusi buat orang-orang yang di luar kreatif. Ya lu nggak harus tetap berjalan dengan gaya hidup lu yang seperti itu men. Ya maksud gue juga kayak biasanya tiap orang tahu dia bisa ngapain sih harusnya. Kayak dari nggak mungkin kayak gue nggak punya bakat, gue nggak punya skill apa gitu. Nggak tahu sih kayak itu aja lu nggak mau mikir aja kayak gitu dah. Kayak fotografi sekarang kan pandemi nih nggak bisa dong buat photoshoot bareng gitu. Sekarang photoshootnya digital. Iya nggak? Iya makanya jadi Nah, harus maksud itu gua kayak ya keren sih. emang di situ akhirnya mungkin ya jadi kayak Ini bagaimana caranya ini? otak lu dipaksa buat terus berpikir apa yang bisa lu lakuin, jadinya kayak daripada bengang-bengong Harus tahu side Sambat. terus. Tiba-tiba kesurupan. Iya kan? Iya. Itu. miring mulutnya tahu-tahu Agak-agak itu truk Pak. ya makanya maksud gue juga ya itu ya karena gue ada di industrinya yang kreatif. Untungnya. Jadi ya apa yang bisa gue lakukan ya udah gue lakukan aja gitu. Habis sih. Nggak ya maksudnya tanpa harus minder gue baru bisanya segitu doang, terus kayak ya udahlah ya emang gue bisa baru bisanya sampai situ ya emang ternyata mau gimana gitu. Tapi Yang penting gue tetap berusaha buat terus aja gitu latihan. Berarti Ya, buat siapa tahu buat saat ini, ini kita nih keahlian kita bisa dikembangkan dalam bentuk usaha kan? Iya. Misalkan kayak gue punya misalkan misalnya 2 keahlian, bisa accounting, misalkan perhitungan, bisa bagian kreatif juga, terus Alfi lebih kembang ke kreatif, Alfi juga lebih ke kreatif, ya bisa kita buat suatu usaha yang berbentuk kreatif
dan keuangannya bisa gua atur juga jatuhnya. Jadi kita Iya, nggak mati dia di keuangan. bisa lebih saving ya, kan? dia bisa lebih saving ya. Kita nggak mati di keuangannya, kita bisa memanage itu usahanya gitu kan. Untuk saat ini. Nah, berarti ini dong, secara nggak langsung setiap orang yang emang yang saat ini terpuruk karena kejadian si pandemi ini, soal COVID ini, lo mau nggak mau harus coba zona baru lo yang emang di zaman sekarang ini sudah dibiasakan dengan beragam soal visual. Jadi mau nggak mau setiap orang harus kreatif. Nggak usah kreatif dulu sih, yang penting mengerti tentang digital. Oke, bisa ya Soalnya bisa kan kayak nggak gitu ya. mungkin semua orang ngerti sama di bidang kreatif atau membuat sesuatu Ya desain, kayak jualan kan digital, maksudnya juga apalah. bisa. Nah, Bisa ya gimana? Ya kan Bisa kebanyakan online. ya contoh kebanyakan juga pedagang kan disuruh online, aduh gua nggak bisa nih kayak gini-gini nggak bisa nih karena tidak mau belajar. Ya kan, nah, ada pandemi begini, nah dia bingung. problemnya itu kan masing-masing orang kan beda men. Kalau misalkan emang ya kayak kita juga kan ngebahas ini juga ngeliat dari podcast yang lain juga dong. Kita research juga dan kita juga ngebahas lewat apa yang kita lihat juga. Ya kayak misalkan tadi Ocer bilang kalau misalnya buat pedagang yang emang belum pernah nyobain dagang online, bukan karena dia emang nggak mau, mungkin bisa aja belum bisa karena emang gaptek soal teknologi. Ya. Gagap teknologi. Nah di situ kan belum tentu. Nah berarti ini ada peluang baru nih men buat bikin sekolah soal pembelajaran dagang online. Iya kalau misalkan kocek-kocekannya itu, Iya. itu bisa jadi. Iya nggak sih? ada sekolah Bisa jadi, digitalisasi Iya. ya kan? Untuk pengetahuan teknologi di kemudian hari. Nah, kayak sekarang sekolah aja udah masuk ke ruang guru, terus kerjasama sama TV soal pemerintahnya karena si pandemi ini, dan bisa aja si sekolah ini benar-benar berubah nih, iya nggak sih? Ya. Berarti mau nggak mau emang secara nggak langsung si orang ini, setiap orang yang emang mau bertahan di zaman yang serba digital ini ya mau nggak mau kalian tuh harus memahami soal teknologi. Ya benar, berawal dari ngetik-ngetik aja dulu, dari atau kayak gimana dulu. Untuk bisa digital, Oke. ya kan? Soalnya kita nggak bisa terlalu awam banget, nggak bisa. Nah, cuman kan di sini gue orangnya emang apa ya? Emang yang lebih suka sama hal yang kolot, hal yang di zaman sebelumnya lah, hal yang purba lah. Karena gue jujur nih, Bener lu Pin. serius men. Lu kalau misalnya suka itu kenapa iPhone lu baru? Ini kan teknologi. Cuman Iya. kalau buat Atau kan lu belinya Lebih canggih dong. Nokia 3315 lah. ini kenapa jadi gue yang diinterview nih? Ini lagi lu Siapa yang interview saya, siapa yang mau kerja? lagi. Kalau misalnya itu lu berarti statement lu nggak Gue Ya, berhubungan dong, nah, nggak relevan dong hal sama purba apa yang kondisi nih. yang lu. Hal purba apa nih? gue setuju sama hal yang teknologi banget gitu. Nah, Yang segala sesuatunya bisa digunain lewat gadget apapun itu, mau lu kerja, mau lu bermain, mau lu berkarya, mau lu beraktivitas itu lewat gadget, itu gue setuju. Cuman gue tetap menjalankan hal yang purba itu. Maksudnya purba tuh kayak masak saat pakai batu. direbus Iya ya, kan? terus nyari-nyari Nyalain ininya. api, masih Ya, pakai batu. iya, pakai batu, cacat gitu. Nah, itu purba dong. Yang begini nih, Itu purba dong. itu kiasan aja pak. Oke. Kiasan. Terus Jadi maksud gue kan di zaman sekarang nih udah banyak soal ya karena udah digital semua ya, karena udah teknologi canggih semua ya. Ya. Kita nggak harus ketemu, kita lewat video call atau kayak gimana aja udah ketemu. Dan kita buat ngobrol aja tuh nggak harus bener-bener ngobrol ketemu langsung, kita lewat game aja itu kita udah bisa ngobrol. Oke, karena orang semakin dinamis, karena orang bisa multi. Nah cuman hal yang lebih indah itu saat kita bertatapan dan saat kita benar-benar
maksudnya hal purba bersentuhan atau kayak gimana gitu. Nah itu hal purbanya, itu kiasan purbanya gue. Kayak masa lu nggak mau ketemu sama keluarga lu buat cium pipi kanan pipi kirinya atau kayak gimana gitu. Masa lu cukup banget cuman lewat si video call gitu. Ya sama aja kayak misalnya lu VCS gitu. Video call seks gitu. Iya, lu cuman ngebohongin hasrat otak lo doang gitu. Gua nggak pernah sih. Nggak, itu kiasan aja juga. Oh, iya. Iya nggak? Kalau lo emang mau having sex, ya lo pasti harus bersentuhan dengan si muhrim ya. Iya nggak sih? Dan itu baru berasa. Setelah nikmat halal surganya. berarti kan? Iya mau setelah halal kayak mau lo Maksudnya yang emang. Tadi lu bilang muhrim. Kalau muhrim berarti kan setelah Oh, halal iya, dong. iya, setelah halal ya mau muhrim mau bukan muhrim, Kalau kalau kayak emang terapis. kayak gimana ya itu nggak masalah kan gitu. Kalau misalnya muhrim mah pelacur. Nah, di situ lu berdua nih orang yang masih menerapkan hal yang dikiaskan dengan kata purba itu nggak sih? Iyalah. Ya iyalah. Pasti dong ya. Ya Pasti iyalah. kita belum bisa untuk berubah. Nah, kita kan nggak tahu nih di luar sana, siapa tahu ada yang dengerin ini podcast. Oh ternyata mereka itu pemikirannya udah lebih jauh gitu. Jadi ya gue harus ketemu men. Buat berhubungan status aja gue nggak harus ketemu. Gue cukup lewat digital aja itu udah melepas rasa gue. Tuh. Kan kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu ntar ada yang respon, ada yang komen itu Ya jadi. itu dong kayak har. Har tuh Film. Oh, gue kira Har tuh cewek gitu. Film gitu. Film? Ya. Oke. Kayak gitu dong. Oh, itu. Pacarannya sama sistemnya. Nah, ini bisa aja kan? Bisa aja kan? Gue sih nggak mau. Nah, berarti lu Gak enak. orang yang menikmati teknologi tapi menggunakan sistem kiasan purba itu. Iya Ya nggak? maksudnya itu kan kalau misalnya itu berarti maksud lo ntar ini kita ternyata udah nggak perlu lagi ketemu gitu kan. Jadi Bisa aja kan? Bisa aja. Ya udahlah, udah semua orang nggak usah ketemu lagi, ketemu hologram aja gitu kan. Ya nggak bisa juga sih kalau kayak gitu. Tapi, nah, Mati dong ntar umat manusia, nggak ada yang hamil dong. nah, kan bisa aja karena si pandemi ini. Masukin Si- spermanya online. Kayak tadi si Ocer bilang, gara-gara ini pandemi orang-orang bakalan bisa bertahan hidup dan menyesuaikan soal kejadian yang sekarang. Terus dia malah bisa lebih mengembangkan, oh ternyata lebih nikmat seperti ini, bisa aja dong. Ya itu nggak ada yang tahu juga sih. Kan wallahu a'lam men. Nah, maksud gue dari ngomongin hal itu otomatis kalau lu emang ini dari perspektif gue ya, kenapa gue menggunakan teknologi yang sekarang, gue selalu ya nggak banget sih gue ngikutin teknologi yang sekarang. Enggak, Tapi lu gue ngikutin banget lah. tetap jalanin Masa- si teknologi ini. 3 kamera. dan gue tetap punya idealisme gue tetap berubah men, karena gue punya patokan ideologi gue Pancasila. Jadi dari lu mengingat Gue kira lu komunis lu. Pancasialisme. enggak, di zaman sekarang orang tuh udah pada yang ngembangin diri dia jadi liberal lah Itu atau lu banyak apapun. itu, apa Iya nggak namanya, sih? palu arit di Iya. kamar lu. Itu bukan palu arit cuy, palu martil sama obeng. Tangkap nih Pak nih. Nah, kalau misalkan emang kita yang emang mau mengembangkan diri kita ini, lu setuju gak sih nih? Ini pendapat dari gue ya. Nanti kita kan nggak tahu nih pendapat dari lu, Vi sama Ocir. Ya, siapa tahu bisa digabungin, kita sama-sama belajar nih men. Kalau dari gue tetap berjalan dan emang gue juga bertahan lah karena gue masih hidup men. Kecuali gue udah nggak hidup ya, gue udah nggak harus bertahan di dunia ini gitu. Gue ngikutin teknologi tapi gue tetap satu kesatuan soal apa yang gue dilahirin di negeri ini dan gue juga mau memajukan si negeri ini gitu. Jadi ya gue tetap berpatokan sama si Pancasila ini. Dari situ gue bisa lebih bertahan hidup dan bisa lebih menikmati hidup. Gitu. Kalau dari Ocir mindset lo nih gimana nih buat
zaman sekarang ini buat lo bertahan hidup sampai sekarang? Ngikuti aja. gua ya mau gimana lagi, nggak bakalan susah kelarnya juga kan, nggak bisa diprediksi kelar bisa Juli atau Agustus apa lah, nggak bisa ya. Sampai sekarang bagaimana caranya gue bisa berkembang, jadi itu aja. Tapi lo masih ingat Pancasila kan? Lupa. Ingat lah. Wah nih Pak nih, coba nih Pak nanti Tuhan ketemu di yang Maha jalan. Esa. Ini buat para ABRI atau polisi lagi ketemu di jalan. Musuh nih. negara ya, musuh negara. Undang-undang saja saya lupa. Berarti lo tetap bertahan dengan kapasitas lo lah ya? Ya. Tapi sih gue orang-orang Tambeng sih. Tambeng tuh ya? Tambeng dengan adanya PSBB ini gue sih bodo amat. Iya. Gue juga bodo amat sih sebenarnya, cuman Iya. Ya maksudnya kalau emang gue saran aja sih, bukan ngatain jatuhnya. Kalau emang mau menghilangkan, lockdownnya sekalian udah. apa ya? Lockdown aja. Oke, katanya persiapan, belum ada persiapan untuk kayak lebih ke materi sih. Kayak ya dibagi-bagiin sembako modelnya kayak negara Vietnam. Yeah. Tiap hari pemerintah ngasih sembako lah, ngasih ini, ngasih uang. Oke, kita belum ada persiapan, tapi mau gimana lagi, itu salah satu untuk menghilangkan itu virus. Bukan menghilangkan, tapi meminimalisir. Ya gue rasa ada PSBB ini sama-sama aja bro. Ya kan? Iya. Nambah, maksudnya naik turun. Naik Datanya turun itu lah ya. bener atau tidak? Iya nggak sih? Nah kalau lau gimana sih, Jo? Apa nih? Tentang apa bertahan hidup? Iya, lo bisa berjuang sama ini nih sekarang nih. Gua main Dota paling. Mindset lo lah, mindset hidup lo nah sekarang. Ini main Dota itu hal yang itu sebuah hasrat kan. Itu tapi kita bisa menciptakan apa? Tidak lo main Dota aja bisa menghasilkan uang. Bisa menciptakan strategi. Iya jadi kalau gue Strategi sih untuk menghancurkan tower. lebih apa ya? Nggak tahu sih, mungkin gue juga orangnya terlalu nyantai aja gitu di hidup gue. Gue mageran terus males ribet, nyantai. Jadi kayak gue waspada juga, tapi kayak ya udahlah. Jadi lama-lama kayak Gitu loh. kewaspadaan itu Iya. hilang semua ya. Ya, jadi juga kayak ya udah deh, gue ngikutin perkembangannya aja kayak gimana, dan gue fokus sama diri gue sih. Oh iya. Iya, jadi kayak ya udah, daripada bingung, stres gitu-gitu kan, mendingan cari hal-hal yang menyenangkan bro, daripada nyisuk. Berarti ya having fun lah ya sama diri kita masing-masing ya. Ya, Ya. kalau gue sih gitu. Oke. Jadi gue nggak mau Sama lah ya nih, pusing kita lah. sama lah ya, nikmatin senyamannya kita Iya. dan tetap bernafas lah. Soalnya kan kalau misalnya dibilang kayak ada orang-orang yang kesusahan juga ya mau gimana, emang itu faktanya kan. Nah. Ada orang-orang yang akhirnya mungkin jadi nggak bisa makan dan semua segala macam ya. Ya mungkin salah satu yang bisa gue lakuin kalau misalnya gue pesan online tuh ada tuh kan tulisan tuh. Nah, Tuh, COVID. Gue nggak tahu ya itu uang gue beneran buat bantu mereka apa Yeah, enggak ya. yeah. Yang penting Kita- pokoknya gue Yeah. seenggaknya udah berusaha bantu nih Nah. gitu. Tapi kalau misalnya ternyata duit gue nggak nyampe ke yang membutuhkan, itu udah bukan urusan gue. Soalnya Yeah. biar gue bantu. Yeah. Terus juga kayak ya emang ternyata akhirnya generasi berubah gitu. Kalau misalnya ternyata yang emang generasi sekarang yang megang yang emang ngerti teknologi, karena emang dunia emang jahat bro. Mau gimana? Tapi mungkin beberapa tahun lagi kita bisa. yang ada kemakan sama zaman, ya udah emang gitu sirkulasinya. Kalau yang beruang itu sirkusnya ada juga kok. Yang beruang ada, bisa, Bisa, ya, bisa. bro, bisa pakai bola, bisa loncat lewat api, bisa. Gitu sih paling. Jadi Iya. kayak ya mau gimana gitu. Mungkin kalau misalnya saat ini era yang seumuran kita yang megang, 20 tahun lagi mungkin bisa kita yang udah tinggal jadi sampah. Ya udah mau gimana Bisa. emang itu
nyatanya. Ya poinnya, ya kalau misalnya lu emang mau tetap hidup ya lu harus bisa menyesuaikan dengan keadaan dan situasi apapun gitu. Iya. Iya. Intinya mah jangan stres sudah. Dan di stres. mau ngejaga apa? Society juga sekarang tuh juga udah selesai juga. Nah, berarti poinnya lu tetap lindungi diri lu masing-masing dan lu tetap berpikir positif. Bantu sebisanya gue juga. Bantu sebisa lu, contohnya banyak kok. Kalau misalkan dari lu pesan order online aja itu udah ngebantu banyak orang. Jadi Dan ya mungkin kan ada yang bikin tuh, Hmm. nih ngasih duit nih, apa nih gua ngasih duit. Ya maksud gua itu mungkin caranya mereka ya. Buat ini gua ngasih nih, gua ngasih sumbangan semua segala macam. Oke, gitu ya. Mungkin cara gua kayak tadi. Kalau misalnya tiap gua lagi beli online, kalau misalnya gua lagi mesen Gojek, ya gua kasih tip, ya kayak gitu-gitu kan maksud gua ya sebenarnya sama aja sih. Iya, sama aja kok. Cuman beda penyampaiannya aja. Dan kan ada juga orang yang di zaman sekarang dia bawain makanan naruh langsung di tempat yang udah disediain makanan gratis gitu. Iya, maksudnya kan dari kayak gitu aja udah banyak cara lah. udah hidup kan. Kita mau ngebantunya atas nama Mbak Ula aja. Iya, maksud Anjir, gua, iya kan. sabi. Maksud gua, Yang iya. begini nih, yang sombong-sombong begini nih gue suka nih. Kalau misalnya mau sombong biasanya bukannya mau sombong nih, ya kan? Tapi gitu. emang sombong. Iya, itu. Jadi Sombongnya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Yo, Ocir coach Kalau sombong kayak gitu kan, 2020. kita bukan ria bro. jadi Tapi emang ria. soalnya kalau gua prinsip apa yang udah gua kasih mending gua lupain aja sih. Ya. Sadis. Tapi nggak bisa dilupain gitu aja, bro. Ya udah. Kita tetap ingat itu cuman buat jadi sebagai oke. Buat apa orang tahu apa yang gua kasih sih? Ya enggak Ya lah. itu maksud gua. Kalau gua sih gitu berpikir. Sombong banget sih lu. Parah. Parah. Ya maksud gua kayak gitu aja. Jadi problemnya kita nyampein sedikit dengan apa yang udah kita lakuin aja nih ya, berarti ya. Soal si pertama kan emang tadi tujuannya nanya setuju soal konspirasi atau enggak. Oh ternyata emang masih bisa digabungin soal konspirasi. Dan lu tuh yang emang doyan konspirasi ya coba tetap aja pikir positif. Dan jangan cuma mikirin si konspirasi ya, lu tetap harus berjuang men buat bernafas nih di setiap harinya. Kita mendukung konspirasi. Dan konspirasinya itu boleh lu share tapi jangan buat jadi ketakutan, tapi buat jadi motivasi lu men. Iya nggak sih. Di dunia, Kadang kan hidup di dunia tidak kadang bisa kan gitu-gitu nah, saja bro. kadang kan di plus 62 nih dapat berita sedikit langsung disebarin, dan itu malah disebarinnya buat jadi ketakutannya kita gitu, bukan buat jadi motivasinya kita gitu. Kadang-kadang Iya dong. terbawa berita susah juga sih kalau orang yang emang berpikir terus mengarah, wah bahaya banget nih virus nih. Oh, gua ada satu kutipan quotes yang selalu gua ingat Apa tuh? dari Mas Dira Narayana. Di Nayara Maya, Dira Narayana. di Rayana Waya. Dira Narayana, lu jangan salah-salah lu nyebut nama Ngapa, orang ngapa, lu. Gue emang agak-agak kepleset, kayak ngomongin skripsi aja susah gue. Tulisannya skripsi. Skripsi. Skripsi Kalau papa. gua ada. Tadi contoh doang. Iya. Oke. Kalau misalnya gua tuh satu kutipan kata-katanya yang selalu gue ingat tuh, dia bilang, lo kalau hidup dimanapun lo tuh harus ingat kita tuh siapa. Siapa? Ya itu Oh, pertanyaan yang ada di dalam pasti. diri lo ya lo harus tahu. Nggak perlu, soalnya jawaban gue pasti beda sama lo. Kok jadi lo yang nanya gue Iya. jadi deg-degan nih. Gue kan nggak bilang itu gue nanya. Gue itu nggak ngutip satu Oh, iya. kata-katanya dari Mas Dira Narayana. Oke. Dan pertanyaan itu yang ada di dalam diri gue, kita tuh siapa? Oh, Nah, jadi- lo harus tahu. Gak Oh, bisa oke. gue ngasih tahu, lu tuh ini gak bisa, soalnya Iya. lu yang tahu, Iya. lu itu siapa. Gue itu siapa dan lo itu siapa. Itu. Jadi kita harus memahami diri kita masing-masing, bro. Kayak Gitu. misalnya mungkin ada orang yang ngerasa, ya gue darah biru nyet, gue ini punya uang banyak, yang Ah. gak punya setara harta sama gue injek palanya pakai jempol kuku gue. Gue Ya, bisa kemarin, aja. gua kemarin datang ke acara yang darahku biru itu, Hmm. yang celana-celana itu. Pas dibelek darahnya merah. merah. Ya udah. Gue lagi kebeset dikit merah darah. Ya maksud gue itu sih. Jadi kayak ya nggak tahu gue jawaban lu apa gitu. Hmm. Cuman itu apa satu kalimat yang bikin gue jadi berpikir.
Oke. Itu aja sih. Ini jadi banyak kesimpulan ya. Iya. Apa lah ya. Soalnya manusia tuh nggak bisa dipaksa buat gimana caranya dia berempati, bersosialisasi sama orang lain tuh nggak bisa. Ya kayak kita lagi mau buka suara nih buat ya siapa yang mau dengerin aja. Nah kayak misalkan kita ngajak Ateng buat ikut buka suara, tapi Ateng sendiri lagi COVID. Ya. Goblok lu kalau dia COVID juga lah. Iya makanya enggak. Koplok. Ya alhamdulillah kita di sini semuanya juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Kita kalau sama gua- jaga-jaga. Gua nggak tahu gua sehat apa enggak, tapi gua merasakan diri gua masih bahagia. Oh Jadi, berarti maksud gua mungkin di situ ngerasa gua masih sehat. berarti cara sehat lo itu dengan membahagiakan diri lo sendiri. Iya, gitu. Bapak ada kutipan selain tadi itu? Selain quote Ocir? Hidup saya bukan soal kutipan. Anjir. Hidup saya tentang perjalanan hidup saja udah. Anjir. Itu menjadi kutipan saya. Sabi. Jadi ya gimana masing-masing orang aja sih. Itu Kalau kan, misalnya ya. buat ini, emang kalau misalnya sekarang nih yang lagi yang jadi masalah tuh sebenarnya apa sih sama orang-orang setelah sekarang kan akhirnya nih udah nih COVID di rumah aja sama segala macam. Apa sih yang lagi terjadi gitu Iya, maksudnya kayak kalau masalah itu kan datang dari diri kita sendiri ya nggak sih? iya maksudnya kayak di lingkup besar kayak di Indonesia ini berarti sekarang permasalahannya tuh apa gitu, karena sekarang kita semua di rumah, semuanya udah WFH aja, masalah barunya tuh apa? Ya masalah barunya mungkin orang-orang dari yang diinfoin soal COVID, oke, mereka ikut, oke, kita harus jaga-jaga nih, kita harus persiapan soal COVID ini sampai akhirnya nunggu saatnya COVID ini udah mulai mereda. Oh ternyata belum mereda, mereka pasti geram dong. Nah di situ mungkin kalau gue ngeliat nyatanya, kayak banyak orang di luar sana yang emang masih belum ngikutin soal peraturan pemerintah. Nah cuman ada bagusnya, ada enggaknya mereka orang yang mungkin bisa berpikiran yang terlalu rumit gitu, jadi malah jadi problem buat diri mereka sama orang-orang sekitar ya. Cuman kalau misalnya orang yang emang dia bisa mengatur dirinya dia buat kayak lo, gue mencoba membahagiakan diri gue gitu, ya di situ orang-orang yang sekitar juga bakalan membahagiakan diri dia juga. Iya nggak sih? Nah, dari situ aja man. Ini kita udah berapa ya? Udah berapa lama ya? Nggak tahu juga nih gue udah berapa menit nih. Lumayan dah pokoknya kalau nggak salah. Nah, poinnya di situ ya men ya. Gue setuju sih sama lo berdua dengan cara hidup lo yang emang bertahan soal pandemi ini. Ya benar, nikmatin hidup dan ya lo gunain diri lo semaksimal mungkin lah ya. Kalau sih kita ngomong kayak begini, kita belum merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang sudah di PHK. Iya itu dia. Nah, itu dia. Gini, Kita bisa ngomong begini, gitu. Cuman kan di sini lo mencoba preparing soal hal itu, dan mungkin bisa aja saat lo yang kena lo bisa lebih down atau malah bisa lo tetap nikmatin karena lo udah mempersiapkan hal itu. Iya. Makanya nggak ada yang bisa tahu juga gitu. Di sini emang kita cuman bisa nyampein ya berawal dari diri kitanya dulu lah. Kita rapihin, positifin pikiran kita. Walaupun kita tahu COVID ini nggak ada yang tahu kelar kapan, ya seenggaknya saat lu sayang sama diri lu, otomatis lu sayang sama lingkungan lu juga. Tahu nih IO-nya siapa sih? Iya nggak Yang sih? bikin COVID IO-nya. Eventnya lama banget ya. Kalah cuy. Event apa aja dikalahin sama dia. Baru. Ini event paling lama. Maksud gua kalau misalnya emang IO-nya ada, gua ikut masuk aja gitu. Ini kayaknya IO-nya Isrofi. Bukan gua ya, itu yang ngomong. Itu tadi orang goblok lo kalau ngomong. Pokoknya ya. Jadi apa nih kesimpulannya? Simpulannya tadi udah banyak pak. Oh iya, Iya simpulannya tuh satu simpul aja. poinnya saat lu
Kesimpulan paling awal nih. Saat lo percaya soal pandemi ini cuman konspirasi atau emang lo mempercayai ini beneran soal virus, ya udah, let it flow man. Kita tetap berjalan soalnya nggak ada untungnya juga saat kita tahu kenyataannya. Yang paling penting itu diri kita. Ya kita mau bertahan, berjuang buat hidup di esok harinya atau berapa puluh tahun atau berapa harinya lagi ya. Itu udah urusan kita gitu. Atau kalau ngomongin soal info bagus dari pemerintah kayak mau mempersiapkan soal material ke setiap penduduk di middle low, ya itu jangan langsung senang men. Kita tetap bertahan aja dulu sama diri kita. Syukurin aja tuh kayak ya Allah, aku bersyukur apa? Syukurin lo, syukurin. Itu bebas tuh. Itu bebas tuh kalau itu. Soalnya kata itu bisa beda kalau misalnya lu beda nada. Nah, makanya kalau dari situ lo harus bisa lihat, oh ternyata nih orangnya Batak gitu kan, bisa aja kan. Orang Batak kan bersyukur ya Allah, alhamdulillah apa? Syukurin lo. Iya. Nah, dari situ aja. Oke, ini kita tutup aja ya. Nah, kita udahin aja. Terima kasih buat Bapak Ocir buat opininya soal pandemi ini, dan ini nama acaranya kita nggak pernah tahu nih. Nama acaranya nanti bakalan ada setelah podcast ini. Oh itu dia acaranya. Iya. Podcast. Jadi Oke. jangan lupa di nggak ada di ini. Kita nggak butuh subscribe, kita nggak butuh like, kita nggak butuh share. Kita butuh lu aja dengerin podcast kita. Nah itu ada tuh. Kamu host ini host nih. Ini host. Bintang tamu ikut ini gimana sih? Lu bagus. Oke. Tutup ya. 1, 2, 3. Dadah. Dadah.